Jutaan orang turun ke jalan di ibu kota Sanaa dan kota-kota lain di Yaman pada Jumat 18 Oktober 2024. Mereka berduka atas gugurnya Kepala Biro Politik Hamas Yahya Sinwar akibat serangan Israel. Dikutip dari Al-Masirah, para pengunjuk rasa menegaskan kembali kesetiaan mereka pada pemimpin yang syahid. Gugurnya Yahya Sinwar diyakini akan melahirkan ribuan Sinwar baru untuk membebaskan Palestina. Dalam aksi tersebut, massa juga membentangkan foto-foto Sinwar, bendera Palestina, dan bendera Yaman. Sebagian dari mereka juga membawa senjata sebagai bentuk dukungan terhadap militan Houthi dalam melawan Israel. لستم وحدكم يا فرسان القدس وطليع باسم رب الحشر والنصر الحمد لله من الخوف والجوع واحنا معاكم قد جمعوا لكم إن استشهاد الأخ القائد يحيى السنوار وكل قادة ورموز الحركة الذين سبقوه على درب العزة والشهادة ومشروع التحرير. Militan Hamas telah mengonfirmasi kematian Yahya Sinwar akibat serangan Israel di jalur Gaza. Meski berduka kehilangan sang pemimpin, Hamas yakin gugurnya Sinwar akan membuat kelompoknya semakin kuat. Hal tersebut disampaikan pejabat senior Hamas Khalil Hayya dalam pidato resminya pada Jumat 18 Oktober. Ia menggambarkan Yahya Sinwar sebagai sosok pemimpin yang teguh dan pemberani. Bahkan pada saat-saat terakhir hidupnya, Sinwar masih memegang senjata api untuk melawan pasukan Israel. Bagi Hamas, Yahya Sinwar telah berjasa besar dengan mengorbankan hidupnya demi membebaskan Palestina. Sebagai informasi, Yahya Sinwar telah menjadi pemimpin politik Hamas di Gaza sejak awal tahun 2017. Ia mengambil alih kepemimpinan penuh kelompok tersebut pada Agustus lalu setelah Ismail Haniyeh dibunuh di Teheran. Israel mengumumkan kematian Sinwar pada Kamis 17 Oktober setelah melakukan tes DNA pada jenazah. Korban sebelumnya ditembak menggunakan tank saat bersembunyi di sebuah gedung di kawasan Tel Sultan Rafah. إن استشهاد الأخ القائد يحيى السنوار وكل قادة ورموز الحركة الذين سبقوه على درب العزة والشهادة ومشروع التحرير والعودة لن يزيد حركتنا ومقاومتنا إلا قوة وصلابة وإصرارا على المضي في دربهم والوفاء لدمائهم وتضحياتهم. Di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, Iran justru semakin menunjukkan kekuatannya. Negara tersebut menggelar latihan militer bersama Angkatan Laut Rusia dan Oman. Dikutip dari Al-Arabiya, latihan bernama IMEX 2024 ini digelar pada Sabtu 19 Oktober di Samudra Hindia. Selain diikuti negara sahabat, latihan ini juga disaksikan oleh 9 negara lain. Tujuan dari latihan ini untuk meningkatkan keamanan kolektif di kawasan serta memperluas kerjasama multilateral. Selain itu juga untuk menunjukkan kemampuan dalam menjaga perdamaian, persahabatan, dan keamanan maritim. Pasukan dari Iran, Rusia, dan Oman akan berlatih untuk memastikan keamanan kapal-kapal dagang yang melewati perairan internasional. Media Iran tidak mengungkap sampai kapan latihan ini akan berlangsung. Namun, pelaksanaannya terjadi hanya berselang beberapa hari setelah kematian pemimpin Hamas Yahya Sinwar akibat serangan Israel. Iran diketahui merupakan pendukung kelompok tersebut dalam memperjuangkan tanah Gaza dari pendudukan Zionis. Jika Israel didukung oleh Amerika Serikat, maka Iran justru semakin menunjukkan eratnya hubungan dengan Rusia dan China. Pada Maret lalu, Teheran juga menggelar latihan maritim bersama Moskow dan Beijing di Teluk Oman.
Militan Hizbullah meluncurkan puluhan roket ke kota Haifa, Israel Utara pada Sabtu 19 Oktober pagi. Serangan ini membuat para penduduk panik dan berlari ke tempat perlindungan POM. Rekaman video yang dirilis militer Israel memperlihatkan sebuah mobil terbakar, sementara sirine peringatan terus berbunyi. Total ada 55 roket yang ditembakkan dari Lebanon ke kota Haifa dan wilayah utara Israel. Menurut pihak militer, serangan ini mengacaukan akhir pekan warga karena mereka terpaksa berlindung di bangkar. Sementara itu, dikutip dari Al Arabiya, Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan roket ke Haifa. Serangan roket dalam skala besar itu merupakan balasan atas tindakan Israel terhadap desa-desa di Lebanon Selatan. Hizbullah mengklaim roket yang diluncurkan olehnya menargetkan pangkalan militer. Pasukan Israel kembali menyerang rumah sakit Indonesia di jalur Gaza pada Sabtu 19 Oktober 2024. Serangan ini mengancam nyawa pasien serta staf medis yang berada di dalamnya. Direktur Rumah Sakit Indonesia Marwan Sultan mengatakan ada sekitar 40 pasien yang masih menjalani perawatan. 10 diantaranya sangat membutuhkan cadangan oksigen. Marwan menyebut Israel telah memutus aliran listrik di Rumah Sakit Indonesia. Jika pemadaman terus berlanjut, maka nyawa pasien akan terancam. Secara terpisah, kelompok warga sipil yang berkumpul di luar gerbang rumah sakit terkena tembakan artileri. Menurut para saksi, tembakan itu menyebabkan korban jiwa, sebagaimana dilaporkan Anadolu Agency. Pasukan Israel mengepung Rumah Sakit Indonesia serta tempat pengungsian di sekitarnya yang menampung ribuan warga sipil. Peristiwa semacam ini sudah berulang kali terjadi sejak Perang Gaza dimulai. Pada Juni lalu, Israel menyerang Rumah Sakit Indonesia hingga menghancurkan unit bagi pasien gagal ginjal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.